Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Pernahkah kamu merasa kecil, ragu, dan tidak mampu melakukan hal-hal besar? Jika ya, maka kisah Gideon adalah untukmu. Ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan mengubah seorang pria penakut dari suku terkecil menjadi pahlawan pembebas bagi bangsanya. Mari kita kembali ke masa di mana bangsa Israel ditindas dengan kejam oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Setiap kali mereka panen, orang Midian datang seperti kawanan belalang, merampas semua hasil bumi dan ternak. Rakyat Israel hidup dalam ketakutan, bersembunyi di gua-gua dan gunung-gunung. Di tengah keputusasaan inilah, kita bertemu Gideon. Ia sedang mengirik gandum keluarganya dengan secara sembunyi-sembunyi di tempat pemerasan anggur, agar tidak terlihat oleh musuh. Tiba-tiba, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Gideon, yang penuh keraguan, menjawab, "Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami?" Ia merasa tidak layak, datang dari kaum yang paling kecil di sukunya. Namun, Tuhan tidak melihat keterbatasan Gideon. Dia melihat potensinya. Pelajaran pertama dari Gideon adalah, jangan biarkan keraguan diri menghentikanmu. Tuhan tidak memilih yang paling kuat, tapi Dia menguatkan yang dipilihnya. Meski masih ragu, Gideon meminta tanda dari Tuhan. Ia meletakkan segumpal bulu domba di lantai. Pertama, ia meminta agar hanya bulu domba itu yang basah oleh embun, sementara tanah di sekitarnya kering, dan terjadilah. Malam berikutnya, ia meminta sebaliknya. Tanah basah, tapi bulu domba tetap kering, dan Tuhan kembali menjawabnya. Ini mengajarkan kita bahwa wajar jika kita mencari kepastian dari Tuhan saat menghadapi keputusan besar. Tuhan sabar dan mau memberikan keyakinan kepada hati yang tulus mencarinya. Setelah yakin, Gideon mengumpulkan pasukan. Ada 32.000 orang yang siap berperang. Tapi Tuhan berkata, pasukan itu terlalu banyak. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kemenangan datang darinya, bukan dari kekuatan manusia. Melalui serangkaian tes, jumlah pasukan itu dikurangi secara drastis. Dari 32.000 menjadi hanya 300 orang. Bayangkan, 300 orang melawan pasukan Midian yang jumlahnya tak terhitung. Disinilah letak ketaatan radikal. Kadang, perintah Tuhan tampak tidak masuk akal, tapi ketaatan total seringkali membuka jalan bagi mukjizat. Dengan 300 prajurit, Gideon menggunakan strategi yang sangat tidak biasa. Setiap prajurit dibekali sangkakala, sebuah guci kosong, dan obor di dalamnya. Di tengah malam, mereka mengepung perkemahan Midian dari 3 sisi. Atas aba-aba Gideon, mereka serentak meniup sangkakala, memecahkan guci, dan mengangkat obor sambil berseru, "Untuk Tuhan dan untuk Gideon." Pasukan Midian yang sedang tidur sontak panik, kacau balau, dan bahkan saling menyerang satu sama lain sebelum melarikan diri. Ini adalah kemenangan total yang didapat bukan dengan pedang, tapi dengan strategi, ilahi, dan ketaatan. Setelah kemenangan gemilang ini,
Bangsa Israel ingin mengangkat Gideon menjadi raja, tapi Gideon menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku tidak akan memerintah kamu dan anakku, juga tidak. Tuhanlah yang akan memerintah kamu." Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Setelah meraih sukses, sangat penting untuk mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan dan tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Namun, kisah Gideon juga memberikan peringatan penting. Di akhir hidupnya, setelah memimpin Israel dalam damai selama 40 tahun, ia melakukan kesalahan besar. Ia membuat sebuah efod, yaitu pakaian imam, dari emas rampasan perang. Niatnya mungkin baik, tapi efod itu akhirnya menjadi berhala yang disembah oleh keluarganya dan bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa kepahlawanan sejati menuntut konsistensi iman sampai akhir. Kita harus selalu waspada agar kesuksesan tidak membutakan kita dan menjerumuskan kita ke dalam kompromi rohani. Jadi, dari seorang yang ragu menjadi pahlawan besar, lalu jatuh di akhir hidupnya, kisah Gideon adalah cerminan perjalanan kita yang kompleks. Ia mengajarkan kita untuk mengatasi keraguan, taat pada perintah Tuhan yang terkadang aneh, tetap rendah hati dalam kemenangan, dan yang terpenting, menjaga iman kita tetap murni sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa diberkati oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.